Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Telah lewat asbabul nuzul dari surat Al-Munafikun, yang mana salah seorang sahabat yang bernama Zaid bin Arqam, dia melaporkan atas apa yang dia dengar yang dikatakan oleh Abdullah bin Saba beserta orang-orang yang bersama dia. Kemudian bertabayunlah Rasulullah SAW mengklarifikasi, ingin mengetahui sendiri apa yang terjadi pada kelompoknya Abdullah bin Saba. Sesampainya di sana, ternyata Abdullah bin Saba dia bersilat lidah dan bahkan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, dan apa yang dituduhkan kepada Abdullah bin Saba adalah tidak benar. Dan Rasulullah pun menghukumi secara dohirnya karena tidak ada wahyu yang turun pada saat itu. Kemudian setelah sampai beritanya bahwasanya Rasul membenarkan apa yang dikatakan Abdullah bin Saba, Abdullah bin Saba sih, Abdullah bin Ubay bin Salul, dan mendustakan apa yang dikatakan oleh Zaid bin Arqam, maka sedihlah Zaid. Dan Allah Subhanahu wa taala membela Zaid dengan turunnya ayat Munafikun nomor 1 ini. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu mereka benar-benar orang pendusta. Nah, kemudian faedah dan kesimpulan di bab ini, yang pertama kemarin sudah disinggung bahwasanya munafik itu, nifak, kemunafikan itu ada dua. Yang pertama adalah nifak iktiqadi, yang kedua adalah nifak amali. Nifak iktiqadi itu adalah menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman. Dan masuk di sini juga seorang benci terhadap Islam, tapi dia tampakkan keriduan terhadap Islam. Tapi padahal hatinya itu benci terhadap Islam. Sebagaimana orang-orang yang dia mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya tentang syariat, memakai cadar, memakai jubah, yang mengatakan ini adalah budaya Arab, bukan budaya Indonesia. Islam nggak kayak gini, Islam tuh Nusantara ini. Nah, ini termasuk orang-orang munafik itikadi. Mereka membenci ajaran Islam, tetapi mereka menampakkan keislaman. Ada pula syariat-syariat yang lain yang dia, intinya dia benci terhadap syariat tersebut, tetapi dia tidak berani ngomong secara terang-terangan. Atau malah zaman sekarang berani ngomong secara terang-terangan. Contohnya aja syariat poligami. Poligami itu banyak ditentang oleh umat Islam sendiri. Meskipun seorang yang mengamalkannya tentu saja tidak wajib. Apabila tidak wajib, maka tidak mesti harus dibenci. Nah, karena itu adalah syariat sunnah Rasulullah SAW. Nah, banyak yang benci terhadap syariat tersebut dan kemudian ya menggalakkan partai, sosialita, dan yang lainnya. Maka ini termasuk nifak itikodi. Ya, ini berbahaya karena orang yang nifak itikodi ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, ini adalah ayat yang dimaksudkan kepada orang yang nifak itikodi. Mereka kekal di dalam neraka, di kerak-keraknya neraka. Kemudian ada nifak amali. Nifak amali itu nifak yang berupa perbuatan bersifat amaliyah, tetapi keyakinannya sebenarnya benar. Contohnya hadis Nabi SAW
ayatul munafikin itu ada 3. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Apabila dia bersumpah, apabila dia berkata, apabila dia berjanji, demikian itu termasuk nifak amali. Nah, ada juga yang nifak amali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qamu ila sholati qamu kusala." Mereka itu kalau sholat mereka malas. Itu ayat untuk orang munafik. Munafik amali atau itikadi amali. Orang yang sholatnya malas tanpa membenci syariat sholat, tanpa mengingkari kewajiban syariat sholat, tetapi dia malas untuk sholat, maka ini nifak amali, bukan nifak itikadi. Nah, Rasulullah SAW juga mengatakan uh, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholatul isya atau sholatul fajar, sholat isya dan sholat subuh. Orang yang malas sholat subuh berarti dia terkena nifak amali, tanpa apabila dia di dalam hatinya tidak ada kebencian dan tidak ada pengingkaran terhadap syariat sholat tersebut. Ini namanya nifak amali. Nah, insyaallah paham ya. Nah, orang yang nifak amali ini tidak mengeluarkan dari Islam, tetapi dia melakukan pekerjaan dari cabang dari kemunafikan. Cabang dari kemunafikan. Nah, yang kedua, hukuman bagi orang munafik yaitu mereka ditempatkan di tingkatan paling bawah dari neraka. Ini berarti orang yang nifaknya i'tiqadi, ya. Innal munafikina fidarikil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Dan mereka tidak akan menjumpai penolong. Ini ayat ini ditujukan kepada orang yang nifak i'tiqadi. Kemudian yang ketiga, Allah membongkar keadaan orang-orang munafik dengan menyebutkan sifat-sifat mencolok ya. Nah, di mana sifatnya adalah di ayat pertama tadi mereka bersaksi bahwasanya engkau Rasulullah, mereka bersaksi dengan kesaksian palsu. Kemudian yang kedua, di ayat yang kedua mereka mengambil sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Nah, sebagai apa ya? Sumpah mereka itu untuk keselamatan dirinya di dunia. Jadi sumpah mereka itu juga palsu. Kemudian mereka menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Nah, di antara sifat orang munafik yaitu menghalang orang lain dari jalan Allah. Nah, menyebarkan kekejian di kalangan masyarakat dan yang lainnya. Intinya, dia tidak suka kalau Islam yang benar ini tersebar. Nggak suka. Nah, kemudian yang keenam, Allah menghukumi orang-orang munafik bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki pemahaman. Ini di ayat yang ketiga tadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya bahum la yafqahun dan mereka itu tidak paham. Mereka itu goblok gitu. Bodoh bahasanya atas apa yang mereka lakukan, ke atas kemunafikan. Mereka dulu iman, sekarang mereka kafir. Nah, dan itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu karena mereka itu gak mudeng, gak paham. Nah, atas syariat Islam dan atas konsekuensi yang mereka katakan. Misalnya perkataan mereka itu menghasilkan konsekuensi yang cukup berat. Nah, saya kira cukup dari saya. Kalau kalian ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.